Tidak semua orang yang diuji ingin menjatuhkan. Kadang mereka hanya ingin memastikan siapa yang benar-benar berilmu. Cerita ini diambil dari kitab Al-Mawa'iz Al-Usfuriyah, karya Syekh Muhammad bin Abu Bakar Al-Usfuri bersama catatan murid. Nabi SAW bersabda, "Aku adalah kota ilmu dan Ali adalah pintunya." Sebuah kalimat yang tidak hanya memuliakan, tetapi juga mengundang rasa iri. Ketika hadits itu tersebar, sekelompok orang dari golongan Khawarij tidak bisa menerimanya. Hati mereka gelisah, bukan karena tidak paham, tapi karena tidak rela. Mereka berkata, "Kita akan mengujinya." 10 orang terbaik mereka berkumpul. Mereka menyusun rencana. Kita akan bertanya satu pertanyaan yang sama. Jika dia benar-benar berilmu, dia akan mampu menjawab dengan jawaban yang berbeda-beda. Pertanyaan itu sederhana, tapi dalam maknanya, "Wahai Ali, mana yang lebih utama, ilmu atau harta?" Orang pertama datang, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, menjawab dengan tenang, "Ilmu lebih utama daripada harta." Buktinya, beliau berkata, ilmu adalah warisan para nabi, sedangkan harta adalah warisan Qarun, Fir'aun, dan orang-orang sombong. Orang pertama terdiam, lalu pergi. Orang kedua datang, pertanyaan yang sama, jawaban yang sama, namun makna yang berbeda. Ilmu lebih utama. Buktinya, ilmu menjagamu, sedangkan harta, engkau yang menjaganya. Ia pun pergi dalam diam. Orang ketiga datang, ilmu lebih utama. Buktinya, pemilik harta memiliki banyak musuh, sedangkan pemilik ilmu memiliki banyak teman. Orang keempat, ilmu lebih utama. Buktinya, harta jika digunakan akan berkurang, sedangkan ilmu jika digunakan justru bertambah. Orang kelima, ilmu lebih utama. Buktinya, pemilik harta sering dipanggil dengan celaan, sedangkan pemilik ilmu dipanggil dengan kemuliaan. Orang keenam, ilmu lebih utama. Buktinya, harta harus dijaga dari pencuri, sedangkan ilmu tidak bisa dicuri. Orang ketujuh, ilmu lebih utama. Buktinya, pemilik harta akan dihisab, sedangkan pemilik ilmu akan memberi syafaat. Orang kedelapan, ilmu lebih utama. Buktinya, harta akan habis dimakan waktu, sedangkan ilmu tidak akan musnah. Orang kesembilan, ilmu lebih utama. Buktinya, harta mengeraskan hati, sedangkan ilmu menyinari hati. Orang kesepuluh, ilmu lebih utama. Buktinya, pemilik harta sering merasa seperti Tuhan, sedangkan pemilik ilmu semakin merasa sebagai hamba. 10 orang, 10 pertanyaan, 10 jawaban, tanpa satu pun yang sama. Lalu Sayyidina Ali berkata dengan tenang, "Seandainya kalian terus bertanya kepadaku tentang hal ini, aku akan terus menjawab dengan jawaban yang berbeda selama aku masih hidup." Dan saat itu, mereka tidak lagi punya alasan untuk membantah. Bukan karena mereka kalah, tetapi karena mereka sadar mereka sedang berhadapan dengan lautan ilmu. Ilmu bukan sekadar hafalan, bukan sekadar kata-kata. Ilmu adalah cahaya yang melahirkan hikmah tanpa batas. Harta bisa habis, harta bisa hilang, namun ilmu akan tetap hidup bahkan setelah pemiliknya tiada. Maka jika harus memilih, jangan hanya kejar apa yang bisa dimiliki, kejarlah apa yang bisa menerangi, karena pada akhirnya bukan banyaknya harta yang akan menyelamatkan, tetapi cahaya ilmu yang akan menuntun kita pulang.